Halo pencinta tanaman buah. Siang ini saya coba akan memperlihatkan rencana pemeliharaan kami terhadap tanaman yang ada di kebun, yaitu dengan memberikan pupuk kandang atau kotoran hewan. Dalam hal ini kami berikan adalah jenis pupuk kandang kotoran kambing ya. Nah, kami sudah mengemas masing-masing dalam karung. Ini rencananya akan kami sebar sebentar siang ini, masing-masing satu pokok satu karung ya. Tapi isinya tidak sampai full satu karung, karena kami keterbatasan dalam hal mendapatkan pupuk kandang berupa kotoran hewan kambing. Karena ternyata selama ini kotoran hewan kambing yang kami gunakan itu memang tidak bisa terkumpul dalam jumlah banyak ya. Tidak sama misalnya dengan kotoran ayam atau kotoran dari sapi, kerbau. Nah, untuk tanaman kami di sini, kami sejak awal hanya menggunakan kotoran kambing ya, sejak awal, sejak 5 tahun yang lalu. Nah, pemeliharaannya kami ini seperti ini. Jadi kami akan sebar di setiap pokok tanaman adalah satu karung satu pokok tanaman. Isinya kira-kira, kalau saya coba angkat-angkat ini, sekitar 15-20 kilogram dalam satu karungnya ya, seperti itu. Jadi kami memberikan pemupukan ini hanya dalam waktu 1 kali 6 bulan ya, 1 kali 6 bulan, karena menurut sifatnya kotoran kambing itu slow release atau terserap oleh akar tanaman secara pelan-pelan, karena dia memang teksturnya ketika musim kemarau dia akan kering, dan ketika musim hujan akan basah, namun tidak mudah untuk menjadi debu atau lebih berbentuk serbuk ya, atau powder. Akan tetapi masih dalam bentuk seperti kotoran hewan kambing yang setengah terfermentasi. Mengapa saya katakan demikian? Karena cukup lama kami simpan kotoran hewan ini, sampai 6 bulan baru kami ambil setelah keluar dari hewannya. Jadi akan terjadi fermentasi setengah ya. Ya, mengapa? Karena ya saya setelah sampai di kebun saya tidak fermentasi lagi. Setelah melihat teksturnya sudah remah-remah seperti itu, setengah powder setengah masih utuh ya, seperti itu isinya. Sayang saya tidak bisa memperlihatkan seperti apa isinya, namun intinya bahwa ini kami berikan untuk setiap tanaman satu karung yang isinya 15-20 kg. Nah, kebutuhan di kebun kami itu sesungguhnya bisa sampai 150 kali 2 berarti sekitar 300 karung yang isinya antara 15-20 kg. Jadi sekali kami memberikan tanaman dalam keseluruhan itu bisa sampai 500 kg kotoran hewan. Dan kalau dalam 1 tahunnya berarti kami tinggal kali 2, berarti 1 ton lebih ya, 1,2 ton kami berikan kotoran hewan. Ini juga membuktikan bahwa kami
selama ini tidak menggunakan atau belum menggunakan pupuk kimia, ya. Ini juga menunjukkan bahwa kami belum menggunakan pupuk kimia. Kami hanya menggunakan pupuk organik untuk semua jenis tanaman, baik sawo, kemudian lengkeng di sebelah sini, kemudian di sebelah baratnya sawo adalah alpukat. Di situ mix dengan mangga dan ada juga lengkeng beberapa batang, serta tanaman-tanaman lokal yang sengaja kami kembangkan di kebun. Jadi pada dasarnya semua tanaman kami di sini perlakukan belum pernah atau tidak pernah menggunakan zat kimia atau pupuk-pupuk yang diproduksi dari pabrikan. Semuanya masih menggunakan bahan-bahan alami guna memperlihatkan kepada atau mengajarkan kepada teman-teman pencinta tanaman buah bahwa dengan pupuk kandang sekalipun produksi tidak mengecewakan, bahkan lebih menyehatkan. Mengapa? Karena buah yang kita hasilkan adalah buah organik, ya. Buah organik yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya dicari, dan ke depan saya yakin harganya akan lebih mahal, ya kan? Ya, ini juga sekaligus menunjukkan kepada teman-teman pencinta tanaman buah bahwa perlakuan dengan pupuk kandang itu frekuensinya tidak perlu terlalu sering, karena memang susah mendapatkan, terutama untuk jenis kotoran hewan kambing. Cukup 2 kali dalam 1 tahun. Ya, saya sendiri melakukan pemeliharaan seperti itu cukup 2 kali dalam 1 tahun. Contoh yang bisa saya perlihatkan teman-teman pencinta tanaman buah ada di sini yang masih saya gunakan, saya aplikasi 6 bulan yang lalu. Nah, seperti ini. Ini karungnya, ya, karungnya. Di dalamnya itu masih ada pupuk kotoran hewannya. Nah, seperti ini teman. Ini seperti ini. Sudah hancur, sudah tidak lagi berbentuk kotoran kambing, walaupun masih ada sedikit, ya. Lebih banyak sudah berbentuk powder. Nah, ini hasilnya dengan menggunakan karung. Sebab ini batangnya, ya. Sebab kalau tidak menggunakan karung, pengalaman kami setelah kami mengamati 2-3 tahun terakhir ini, ternyata kalau musim hujan, kotoran kambing itu kalau kita sebar biasa saja, itu habis hanyut terbawa oleh hujan, terbawa oleh arus hujan di atas permukaannya, sehingga belum terserap maksimal oleh tanaman, kotoran kambingnya sudah habis. Jadi teknisnya saya mencoba lagi dengan mengarungkan, ya, mengarungkan seperti ini. Nah, kemudian mendekatkan kepada dekat pohon pokok utama, ya. Dengan harapan bahwa semua kotoran kambing yang ada di dalam karung itu bisa terserap oleh tanaman. Ini bagusnya karena setelah 6 bulan ternyata seperti yang saya perlihatkan tadi, masih ada sisa yang belum terserap. Ya, masih ada sisa yang belum terserap. Masih ada kotoran kambing yang belum terserap habis. Nah, sementara sudah sampai gilirannya lagi untuk dilakukan pemupukan. Jadi ke depan semakin lama semakin banyak melimpah pupuk kandang yang ada di sekitar perakaran tanaman dengan sistem seperti teknik cara pemupukan seperti dalam karung, 1 pohon 1 karung, ya. Jadi itulah yang saya lakukan selama ini. Saya mencoba dengan itu dan hasilnya memang sangat memuaskan, karena
tanaman tidak pernah kekurangan zat organik. Waktunya sudah pemupukan lagi, sisa yang organik 6 bulan yang lalu masih ada, dan sementara akan kita berikan lagi, tambahkan lagi. Jadi tanaman insya Allah dengan teknik seperti ini bisa kita pertahankan kondisi kesuburan tanah ya, sehingga pertumbuhan tanaman, pembungaan, pembuahan, dan proses fotosintesa berjalan dengan lancar, yang mengakibatkan pada ujung-ujungnya nanti menyebabkan produktivitas buah akan semakin meningkat serta kualitas buah akan semakin baik, karena buah kita yang kita hasilkan adalah buah organik yang jauh dari residu-residu dan toksit racun yang ada di dalamnya, yang terkandung di dalam buah itu. Demikian teman, mohon di like dan di subscribe channel edukasi ini sebagai referensi bagi teman-teman yang ingin memelihara tanamannya menjadi organik, memelihara tanamannya dengan memanfaatkan potensi sumber daya di sekitar kita, memanfaatkan kotoran hewan yang baik. Semua kotoran hewan bagus, hanya saja perlu untuk butuh waktu untuk proses mengubah dari kotoran hewan mentah menjadi siap diserap oleh tanaman. Dan menurut kami bahwa kotoran hewan berupa kambing, kotoran hewan dari kambing maksud saya, itu lebih bagus daripada jenis kotoran hewan yang lain. Hanya saja memang kendalanya bagi teman-teman yang kebetulan di daerahnya sulit mendapatkan itu, ya kita bisa gantikan dengan kotoran hewan yang lain ya. Seperti apa setelah kami mendistribusikan pupuk kandang ini ke masing-masing pokok tanaman ya, setelah di dalam karung. Nah ini contohnya, ini 6 bulan yang lalu ya, 6 bulan yang lalu ini masih ada sisa, daripada pupuk kandang kotoran hewan ini, walaupun di dalamnya sudah banyak sekali, mungkin ribuan akar-akar serabut halus yang ada di dalam dalam karung ini yang menyerap bahan-bahan organik yang masih ada. Nah, barusan saja saya sudah mencoba untuk menebar kembali 6 bulan kemudian ya, pada hari ini seperti ini teman ya. Ini baru saja saya sebar ya. Nah, baru saja saya sebar pupuk kandangnya, kotoran hewannya, dalam hal ini pupuk kohe kambing ya, seperti ini ya, seperti ini teman ya. Jadi dalam satu batang sekarang kelihatan ada 2 karung ya, karena karungnya yang 6 bulan yang lalu masih utuh dan masih ada kotoran hewannya. Nah, sekarang gilirannya kembali sudah kami pupukkan lagi. Jadi ini lebih praktis ya, lebih efisien penggunaan pupuk kotoran hewan dengan adanya teknik seperti ini, mengarungkan kemudian mendekatkan kepada pokok, batang pokoknya untuk diberikan kepada tanaman ya. Jadi seperti inilah kondisinya ya. Saya akan perlihatkan kepada yang lain seperti ini contohnya. Nah ini juga sama, berdekatan seperti ini ya, masih ada. Ini ada rumput tumbuh di dalam karungnya ya. Karungnya sudah hancur, tetapi kotoran hewannya masih ada di dalam. Nah ini akar-akarnya banyak sekali, akar serabut yang datang menyerap unsur hara organik yang ada di dalam karung ini. Nah sementara barusan untuk 6 bulan setelahnya ini saya jadi ada berdekatan 2 di tengah-tengah pokok ya, seperti ini
ya. Nih. Ini yang baru saja saya sebar. Ya. Dalamnya seperti ini, teman. Ya. Ini saya katakan tadi sudah fermentasi, setengah fermentasi, karena memang sudah lama baru kami aplikasikan, jadi tidak langsung juga kita aplikasikan, tapi dibiarkan selama 6 bulan. Ya. Begitu semua seperti ini, ya. Tanaman sulaman sawo ini baru 1 tahun 4 bulan, 1 tahun 4 bulan. Ini karung yang ada sebelumnya ini sudah hancur, hampir sudah tidak berbentuk lagi. Datang lagi di sebelahnya kami berikan setelah 6 bulan. Ya, seperti ini, teman. Ya. Nah, ini juga sama, pokoknya sama seperti ini. Nah, ini yang baru, ini yang sudah lama, 6 bulan yang lalu. Ya, ini yang barusan diberikan. Pokoknya batangnya di tengah-tengah. Ya, begitu seterusnya, ya. Begitu seterusnya perlakuan kami untuk memberikan nutrisi kepada tanaman sehingga buah yang dihasilkan tidak mengecewakan. Luar biasa. Ya. Jadi dengan perlakuan itu saya ingin mengedukasi teman-teman untuk memanfaatkan sumber daya lokal. Sekali lagi, sumber daya lokal yang ada di sekitar kita, tidak mengandalkan dari pupuk-pupuk kimia yang justru sebenarnya akan merugikan dalam jangka waktu penggunaan yang lama dan panjang, karena tekstur tanah akan menjadi keras, banyak mikroorganisme yang hilang karena adanya racun-racun yang berlebihan terkandung di dalam pupuk anorganik yang banyak beredar itu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak boleh digunakan, akan tetapi dalam penggunaannya kita harus lebih bijak melihat, ya. Ya, kondisinya seperti ini setelah kita melakukan pemupukan pada siang hari ini. Semua tanaman yang dibudidayakan sudah mendapatkan pupuk sampai di terakhir barisan di paling belakang sana. Seperti ini, teman, setelah kita melakukan pemupukan siang hari ini. Ya. Inilah hasilnya. Ya, saya katakan tadi sebagian kita sudah melakukan pemupukan terhadap sawo, tanaman sawo kita ini. Sebagian juga lengkeng, dan yang lain yang paling banyak adalah melakukan pemupukan pada budidaya tanaman buah-buahan alpukat. Ya, semua kita sudah berikan pupuk, sudah kita berikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman pencinta tanaman buah. Kita melakukan pemupukan dalam kondisi sumber daya yang terbatas, karena kita menggunakan kotoran hewan dari kambing. Ya, seperti ini. Demikian yang bisa saya kemukakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, mohon di like dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.